Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Adnan Solana dengan NPM 2020 4350 1098. Saya mahasiswa dari Universitas Indah Prasta PGRI, Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang judul presentasi saya, yaitu pengembangan sistem pendukung keputusan untuk pemilihan kos di wilayah Rawabunga menggunakan metode SAW. Dan di sini saya ingin mendemokan terkait aplikasinya. Untuk pertama-tama, di sini saya ingin menjelaskan untuk pembuatan aplikasi saya menggunakan NetBeans IDE 8.2. Dan untuk di sini, untuk form loginnya, di sini main methodnya, lalu di sini untuk form loginnya. Lalu di sini untuk form home, di sini dengan form admin, di sini dengan data bobot, form data bobot. Lalu di sini ada form data cost. Selanjutnya ada form kesimpulan. Di sini koneksi untuk mengkoneksikan ke database. Lalu di sini ada form laporan. Di sini untuk form proses data cost-nya sendiri menggunakan metode SAW. Lalu di sini terkait form tentang di sini sebelumnya di sini untuk mengetahui atau menginformasikan kepada kalian untuk Rawabunga. Di sini untuk form Rawabunganya. Seperti itu. Lalu sebelum kita melakukan running aplikasi, di sini saya menggunakan database dengan menggunakan aplikasi SAM app control panel. Di sini saya menggunakan versi 3.3.0. Lalu kita bisa start. Lalu di sini kita bisa melihat database-nya. Untuk database sendiri di sini dengan nama database cost. Database-nya terdapat 3 kelas, yaitu kelas bobot, cost, peringkat, dan user. Untuk user di sini untuk melakukan login. Oke, lalu di sini saya ingin meruningkan aplikasinya. Oke, di sini sudah muncul form loginnya. Kita bisa mengisi untuk form loginnya. Di sini terdapat username dan password. Kita masukkan untuk username-nya. Lalu kita klik login berhasil. Untuk form pertama di sini ada form data admin untuk melakukan login ke aplikasi. Bisa kita tambahkan untuk data admin terbaru. Kita masukkan ID adminnya 3, username-nya Kevin, password Kevin. Bisa kita simpan, berhasil simpan data admin. Kita juga bisa menghapus. Lalu kita juga bisa mengedit. Kita back. Di sini masuk selanjutnya dengan input data cost. Di sini terdapat kos-kos yang sudah saya input, yang sudah saya melakukan observasi di wilayah Rawabunga. Terdapat kos buah Kondi, kos Jain, kos 18, Sauki kos, dan kos rumah tua. Terdapat 3 kriteria untuk setiap kosnya, yaitu harga kos, fasilitas, lokasi, parkiran. Untuk di sini terdapat nilai-nilai yang saya berikan. Untuk memasukkan nilai yang ada di sini, kita bisa melihat keterangan.
Jika kita ingin menginput data baru, kita bisa melihat keterangannya di sini, seperti harga sewa di bawah 500 dia poinnya 1, lalu untuk parkiran mobil 2 atau motor 5 atau luas. Jadi parkirannya luas, di sini sedang, di sini kecil. Dan untuk poin-poinnya 1, 0,6 dan 0,2. Fasilitasnya seperti ini. Dan lokasi. Lokasi di sini dekat dengan fasilitas umum seperti tempat ibadah, toko atau tempat belanja, terminal, berada dekat kampus seperti itu. Kita back. Jika kita ingin menginput data baru, kita ingin memasukkan ID kosnya yaitu NK6 dengan nama kos Pak Kevin misalnya. Untuk kos Pak Kevin harganya murah di bawah 500.000, kita kasih poin 1. Lalu untuk fasilitas di sini Pak Kevin fasilitasnya sedang, jadi kita menginput rata-rata yaitu 0,6. Lalu untuk lokasi di sini Pak Kevin misalnya kos-kosannya dekat dengan fasilitas umum, kita kasih poin 1. Untuk parkiran Pak Kevin parkirannya kecil atau tidak luas, jadi kita kasih poin 0,2 sesuai dengan keterangan, bisa kita simpan. Kita back, lalu kita bisa melihat data bobot di sini. Untuk data bobot di sini tersendiri, kita tidak bisa melakukan input baru, hanya bisa melakukan edit. Untuk bobot pertama seperti harga kos, bobotnya bobot 1. Di sini kita bisa menginput atau bisa mengedit data bobot di sini. Jadi untuk data bobot di sini poinnya 100%. Jadi di sini kita atau saya menginputnya dengan masing-masing rata. Jadi saya ingin menginputnya di 25%, 25%, 25%. Jika kita ingin mengedit, bisa kita mengedit, tapi kita harus menjumlahkan bobot-bobot tersebut di 100% seperti itu. Jadi untuk di sini saya menggunakan bobot di 0,25 di setiap kriterianya. Back, kita melakukan proses data. Untuk di sini kita bisa melihat form proses data atau form perankingan SAW. Jadi kita bisa melihat data kosnya seperti kos Bu Haji Kondi, kos Jain, kos 18, Sauki kos, kos rumah tua, dan kos Pak Kevin yang baru saja kita tambahkan. Lalu untuk cara selanjutnya, untuk di metode SAW sendiri, kita melakukan normalisasi seperti itu. Normalisasi sendiri perhitungannya yaitu harga kos, dia di tipe kos atau pengeluaran. Jadi untuk di pengeluaran sendiri seminimal-minimalnya. Jadi untuk di sini minimal dari budget yang kita keluarkan atau nilai yang kita keluarkan yaitu 0,2. Jadi untuk sini di setiap kriteria harga kos kita bagi dengan 0,2. Untuk sisanya fasilitas, lokasi, parkiran, dia itu di tipe benefit. Untuk di tipe benefit sendiri setiap poin kriteria dibagi 1 seperti itu. Jadi untuk sini kita bisa melakukan normalisasi. Di sini sudah terdapat atau terdapat nilai yang sudah diperhitungkan. Di sini terdapat nilai seperti ini untuk nilai normalisasinya. Lalu setelah melakukan normalisasi kita bisa melakukan tentukan peringkat. Untuk tentu peringkat di sini masing-masing nilai kriteria dikali nilai bobot. Bobotnya di sini kita memakai 0,25% seperti saya jelaskan sebelumnya. 0,2 dikali 0,25% untuk di setiap fasilitasnya lalu ditambahkan. Dan di sini kita bisa mengklik untuk menentukan peringkat. Terdapat kos rumah tua di peringkat pertama, kos 18 di peringkat kedua, Sauki kos Jain, kos Pak Kevin di peringkat kelima, dan kos Bu Haji Kondi di peringkat keempat. Lalu kita bisa melihat kesimpulannya, kos-kosan terbaik di wilayah Rabunga
jatuh pada kos rumah tua dengan nilai 0,8. Back. Di sini kita lanjut ke form laporan. Form laporan tersendiri terdapat 4 laporan, yaitu laporan kos, laporan admin, laporan bobot, laporan ranking. Di sini kita bisa mengecek untuk laporan kos terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat Jasper Viewer. Saya menggunakan Jasper Viewer untuk library-nya. Lalu di sini kita bisa mengecek untuk laporan dari data kos. Kita bisa melakukan print atau save. Kita melakukan save terlebih dahulu. Dan untuk di sini kita bisa memilih kita ingin meng-save di mana. Misalnya saya ingin meng-save di dokumen. Lalu saya ingin menamakan data kos. Untuk filenya kita memilih PDF. Lalu di save, kita lalu bisa mengecek untuk di dokumennya yang kita sudah save, yaitu data cost. Bisa kita lihat untuk data cost tersendiri kita sudah meng-save-nya, lalu kita bisa melihatnya tersendiri dan kita bisa meng-print seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa mengecek untuk data admin. Data admin terdapat 2 data admin, yaitu admin pertama yaitu Adnan dan admin kedua yaitu Ipan. Kita bisa men-save-nya juga seperti tadi saya jelaskan. Lalu di sini untuk data bobot. Di setiap kriteria kita menaruh 0,25 atau 25% di setiap kategori atau kriterianya. Lalu di sini ada ranking cost. Ranking cost tersendiri sesuai dengan perhitungan atau peringkat yang kita lakukan di metode SAW tersebut. Kita bisa meng-save-nya juga. Jadi kita back, kita ke form selanjutnya, itu form tentang. Form tentang di sini terkait tentang rawa bunga tersendiri. Nomor rawa bunga diganti karena orang-orang tersebut bisa kita baca tersendiri. Untuk di sini ada alamat kantor Kelurahan Rawa Bunga, Jalan Jatinegara Timur 4, dan ada kondisi wilayah, luasnya berapa, seperti itu. Dan jumlah penduduk, dan selengkapnya kita bisa baca di web http://timur.jakarta.go.id Kelurahan Rawa Bunga. Di sini untuk Instagramnya, di sini untuk webnya, dan di sini untuk WA-nya. Lalu jika kita sudah menggunakan aplikasi, kita bisa keluar seperti itu. Terima kasih, sekian presentasi saya. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.